Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kakak minta maaf ya ganggu waktu adik-adik semuanya. Nah, di sini kakak akan melakukan bimbingan klasikal yang dimana kakak ingin memberikan satu informasi terkait dengan perkembangan masa SMA. Nah, jadi tujuan kakak di sini yaitu untuk membagikan informasi kepada adik-adik semuanya. Sebelum kita memulai sesi bimbingan klasikal hari ini, siapa yang dapat untuk pembacaan doa? Halo Kak Suci. Halo. Nah, sebelum itu kakak boleh nanya sama adik-adik untuk perkenalan diri masing-masing. Kalau adik namanya siapa? Keisha. Kalau adik? Putra. Kalau adik? Kalau adik? Nadia. Nah, baik, terima kasih adik-adik telah memperkenalkan dirinya, karena di sini kita harus perkenalan dulu ya, agar kita lebih tahu siapa namanya, siapa dan nama kakak juga. Bisa dikeraskan suaranya sedikit lagi? Nah, bisa, boleh. Siapa lagi yang tahu apa itu bakat? Kemampuan yang dimiliki seseorang. Nah, bagus. Siapa lagi yang tahu apa itu bakat? Baik, kakak jelaskan. Bakat itu adalah potensi atau kemampuan bawaan yang dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Bakat ini tidak langsung menjadi prestasi tanpa usaha dari seseorang tersebut. Nah, jadi setiap siswa itu memiliki bakat yang berbeda-beda. Jadi tugas adik-adik semuanya adalah agar dapat mengenali dan mengasah bakat tersebut agar berkembang secara maksimal. Nah, selanjutnya ada di sini yang tahu jenis-jenis bakat. Ada yang tahu? Tahu Kak? Olahraga, bagus. Siapa lagi?
Sedang. Sedang. Kalau bakat olahraga? Di. Kalau bakat sosial seperti berkomunikasi? Awak kak. Awak kak. Bagus. Kalau vokasional seperti teknik mekanik, elektronik? Oh, dah. Bakat akademik seperti matematika, sains? Awak bisa. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Nah, sepertinya adik-adik ini kurang semangat ya. Maka akan melakukan splitting, yaitu apa itu dan itu adalah. Nah, barisan dari Nah, jadi kita bagi yang dari siapa tadi? Kesha sampai yang Nafira itu apa itu? Yang dari sini sampai sana itu adalah. Jadi adik-adik siapkan kertas 1 lembar, dikit aja. Penanya nggak ada ya? Bisa. Nah, jadi secara langsung bisa. Bisa. Nah, di sini siapa yang akan
Maksudnya adalah ketika sudah tahu bakat kita itu, kita bisa fokus mengasah kemampuan tersebut tanpa terpecah ke banyak hal yang kurang relevan. Selanjutnya dapat mengurangi kebingungan, yaitu mengenali bakat membantu mengurangi kebingungan saat harus memilih keputusan menjadi lebih mantap karena didasarkan pada pemahaman diri. Nah, selanjutnya siapa yang tahu apa faktor internal bakat tersebut yang dari kita sendiri? Faktor internalnya. Siapa yang tahu? Internal dari dalam diri kita. Sepertinya adik tidak tahu ya. Faktor internal dari bakat ini yaitu minat kita sendiri. Jadi, rasa suka dan ketertarikan pada bidang tertentu menjadi pendorong utama untuk terus belajar dan mengeksplorasi potensi diri. Yang kedua, kepercayaan diri. Keyakinan pada kemampuan sendiri membantu siswa berani mencoba hal baru dan tidak takut gagal dalam mengembangkan bakat. Yang ketiga, motivasi dari diri kita sendiri, yaitu dorongan dari dalam diri untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya, faktor eksternal yang ada bisa datang tadi, ekonomi kan? Siapa yang tahu faktor eksternal dari di luar diri kita selain ekonomi? Nah, dukungan bagus. Siapa lagi yang tahu faktor eksternalnya selain dukungan sama ekonomi? Apa? BG. Itu nggak termasuk ya. Apa? Pengaruh teman itu kurang dengan teman. Soalnya kan kakak itu kan sejak lahir kan, jadi kalau teman itu kan nggak termasuk. Nah, jadi kakak jelaskan faktor eksternalnya yaitu dukungan orang tua. Nah, jadi orang tua itu berperan penting dalam memberikan dukungan kepada anaknya tersebut. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, fasilitas tersedia, ketersediaan alat, ruang latihan dan akses ke sumber belajar. Selanjutnya, peran guru. Guru dapat berpengalaman dalam memberikan arahan dan bimbingan yang tepat. Seperti kita itu dapat bertanya pada guru BK apa yang ingin kita kembangkan. Nah, selanjutnya faktor penghambat dari bakat tersebut yaitu ada contoh positif yang dimana dukungan keluarga dan guru meningkatkan kepercayaan diri dan dampak positifnya prestasi meningkat, semangat belajar yang tinggi dan potensi maksimal. Selanjutnya ada juga contoh negatifnya, kurang dukungan dan kritik berlebihan menurunkan motivasi, dan dampak negatifnya potensi tidak berkembang, hilangnya minat dan kesempatan emas terlewatkan begitu saja. Nah, selanjutnya kakak akan membagikan tes bakat sederhana dan peta karir. Jadi adik-adik dapat mengisinya. Dan jangan lupa buat tanda tangannya.
Enggak diurangkan. Nah, suku. Betul. Yang disukai. Masih?
Nah, sambil menunggu ada yang satu ini, siapa yang mau itu membacakan? Nggak mau? Satu orang aja. Satu orang aja. Mau cepat pulang kan? Saya biar bacain. Bacakan peta karirnya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadiafa, kelas 23, sekolah di Manggagap. Bakat utama saya adalah voli. Minat saya suka menghitung. Kegiatan saya suka mengumpulkan